Saya udah mikir nih, gua datengin juga nih si Bowo. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Nggak ada guna segini banyak. Saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan. Meski pernah menjadi presiden, faktanya Megawati Soekarno Putri tidak pernah menang dalam pemilihan presiden langsung. Bahkan, dirinya 2 kali dikalahkan oleh mantan pembantunya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. PDIP baru bisa menang setelah menemukan dan mengusung Joko Widodo, bukan ketua umumnya. SBY dan Jokowi sama-sama dibesarkan Megawati, dan setelah besar, sama-sama mengalahkan Megawati. Salah satu alasan SBY bisa terpilih karena ia tetap menjadi menteri ketika Gus Dur lengser dan Megawati menjadi presiden. Padahal, keputusan ini menimbulkan banyak protes dari elit PDIP. Setidaknya ada 2 alasannya. Pertama, karena SBY dianggap terlibat dengan kerusuhan 27 Juli yang disingkat Kuda Tuli. Ini merupakan kerusuhan yang penuh kekerasan, sampai jatuhnya korban dan berujung pada perusakan kantor PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Menteng, Jakarta. Kedua, karena SBY adalah menantu dari Sarwo Edi Wibowo yang dianggap seberangan dengan Soekarno saat itu. Meskipun diprotes dan dikecam, Megawati tetap memasukkan SBY ke dalam kabinetnya tanpa memandang latar belakang dan mengedepankan semangat persatuan. Namun, Megawati tidak tahu bahwa keputusan ini akan membuat hubungannya dengan SBY menjadi renggang sampai sekarang. Menjelang 2004, Megawati yang akan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia, awalnya dia mengajak SBY untuk maju bersama sebagai cawapresnya. Namun SBY menolak dan mengatakan kalau dia hanya ingin menjadi bagian dari kabinet saja. Ketua BIN saat itu, Jenderal Hendro Priyono, melaporkan kepada Megawati bahwa adanya tanda-tanda SBY sedang membuat partai baru yang akan menjadi kendaraan politiknya untuk maju dalam Pilpres 2004. Dan benar saja, SBY maju menjadi calon presiden dengan Yusuf Kala yang saat itu juga menjabat di Kabinet Gotong Royong sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan. Dalam kampanyenya, SBY membangun narasi bahwa dirinya dizolimi oleh Megawati, mengatakan bahwa ia dikucilkan oleh istana dan tidak diundang dalam rapat kabinet. Namun, apakah benar demikian? SBY yang mengatakan bahwa Megawati yang mengangkatnya dari comberan berbalik dan menzolimi SBY? Hal ini berhubungan dengan 5 pertanyaan yang disampaikan Megawati ke SBY melalui Pandana Baban yang akan kita bahas berikutnya. Pada Pilpres 2004 putaran pertama, SBY JK hanya diusung secuil partai kecil, yakni Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. Sedangkan pasangan Mega Hashim diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, P3, PBR, PDSP, PKPB, dan PNI Marhaenisme. Di luar prediksi dan survei, SBY dan JK unggul dan masuk putaran kedua. SBY JK harus head-to-head melawan Megawati yang merupakan mantan bos mereka dengan Hashim Muzadi sebagai wakilnya. Namun sayang bagi Megawati, dia harus dikalahkan oleh mantan menteri di kabinetnya itu. SBY JK berhasil keluar sebagai pemenang Pilpres 2004 dengan total perolehan suara mencapai 60%. Megawati di sisi lain mengambil sisi oposisi dalam kepemerintahan SBY, membuat narasi bahwa SBY berbohong dan playing victim. Hubungan keduanya semakin retak, namun tidak dengan Yusuf Kala. Megawati rupanya masih mempercayai Yusuf Kala atau tidak mau dikalahkan kembali oleh JK. Terbukti ketika PDIP mengusung Jokowi di 2014 menjadi calon presiden, Megawati mensyaratkan bahwa cawapresnya harus Yusuf Kala. Dan Yusuf Kala mengungkapkan alasan kenapa hubungannya baik-baik saja dengan Megawati, sedangkan tidak dengan SBY. Dan inilah yang diungkapkan Yusuf Kala.
Kenapa sampai sekarang saya tetap punya hubungan baik, tetap Bu Mega baik dengan kita semua. Padahal saya lawan dia 2004 dengan SBY. SBY tidak disenangi karena tidak minta izin. Saya minta izin dengan baik. Nah. Megawati dan keluarga harus terusir dari istana, merelakan kursi kepresidenan diduduki SBY mantan pembantunya. Sore hari, Megawati mengadakan pertemuan dengan mengundang para kader PDIP. Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengatakan bahwa mereka bukan kalah, hanya kurang suara. Megawati juga menabuh genderang perang pada SBY. PDIP menjadi oposisi. Para kader diperintah untuk mengambil kembali kursi kepresidenan pada pemilu berikutnya. Semua itu Megawati katakan dengan suara yang tersendat. Seluruh tamu yang hadir bisa mendengar samar suara isakan tangis dari Megawati. Menurut mantan politikus PDIP Roy Janis, dalam buku yang berjudul Dari Soekarno Sampai ke SBY, Megawati menganggap bahwa SBY adalah pengkhianat karena menikam dia dari belakang. Ini juga menyebabkan Megawati tidak memenuhi undangan untuk datang ke acara pelantikan Presiden SBY dan wakilnya, Yusuf Kala. Ya, tapi saya tahu betul Ibu Mega. Orang Mega itu lurus dan dia itu sangat demokratis. Tapi apabila ada orang yang berbuat mengkhianati dia, itu akan lama dia ingat. Lama dia ingat. Dia konsisten itu. Sudah berapa puluh tahun Pak SBY dia tidak mau bicara. Sudah 20 tahun kan. Hubungan antara Megawati dan SBY masih tetap saja renggang setelah bertahun-tahun. Meskipun begitu, SBY selalu berusaha mencoba memperbaiki hubungannya dengan Megawati. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah di tahun 2014. Saat itu SBY meminta untuk bertemu dengan Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. SBY sudah mengirim 2 perwakilan. Yang pertama adalah Wakil Presiden saat itu Budiono dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Megawati kemudian memerintahkan Pandana Baban yang saat itu adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan. Dia diminta menuliskan 5 pertanyaan dan menyampaikannya kepada SBY dari Megawati. Pertama, Megawati meminta konfirmasi tentang pernyataan SBY yang menyatakan bahwa dia diambil dari comberan oleh Megawati dan dijadikan orang. Panda mengatakan bahwa dia sempat menanyakan hal ini kepada SBY, tetapi SBY meminta untuk menunda pertanyaan tersebut dan meminta untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya. Kedua, Megawati ingin mengetahui apakah terjadi kegiatan politik di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dipegang oleh SBY. Panda memperjelas pertanyaan tersebut kepada SBY karena Megawati telah menerima laporan intelijen tentang kegiatan politik yang terjadi di kantor tersebut saat SBY menjabat. Namun, SBY kembali menyangkal hal tersebut. Ketiga, Megawati menanyakan tentang pernyataan SBY yang menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2004. Dalam rapat kabinet pada bulan Januari 2004, Megawati menanyakan kepada semua anggota kabinetnya mengenai siapa yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Saat itu, Wakil Presiden Hamzah Has menyatakan bahwa mereka akan menunggu rapat partai. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Yusril Iza Mahendra. Sementara itu, menurut Panda, SBY menjawab bahwa dia menyatakan tidak akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden. Keempat, Megawati meminta kepastian dari SBY mengenai pernyataannya bahwa pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2004 ditolak oleh presiden. Panda menjelaskan bahwa penolakan tersebut terjadi saat SBY bertemu dengan Megawati di ruang kerjanya. Panda menyatakan bahwa menurut Megawati, SBY tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Namun, di kalangan teman-teman SBY beredar kabar bahwa Megawati menolak permintaan tersebut. Kelima, Megawati ingin tahu apakah SBY benar-benar merasa diabaikan dan disalahkan. Dia juga ingin mengetahui kapan dan dalam situasi apa SBY merasa diabaikan. Saat ditanya langsung oleh Megawati, Panda menjelaskan bahwa SBY terkejut dengan pertanyaan tersebut. Namun SBY tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Entah Megawati menganggap kelima pertanyaannya itu terjawab atau tidak, namun yang kita tahu pasti, hubungan mereka masih renggang sampai saat ini.